semenjak turunnya ayat ini, bergetarlah, dahsyatlah ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ummatihi. Terjadi ini pada umatnya, menjadi warid gitu loh maksudnya, menjadi penduduk gitu ya, menjadi waridnya gitu loh. Wa baka bukaan syadida. Nabi pun menangis dengan tangisan yang teramat dahsyat. Fal arifu billahi wa bi syiddati sutwatihi wa qahri yakhafu khawfan syadida. Fal arifu billah wa bi syiddati sutwatihi wa qahri yakhafu khawfan syadida. Sama itu artinya. Wa yabki ala nafsihi wa tafritih qabla an yara hadhihi syada'id. Dan menangis terhadap dirinya dan kesia-siaannya sebelum dia memandang ini yang sangat dahsyat. Wa yu'ain hadhihi ad-dar al-mukhafatul mahulah. Dan mustilah bagi siapapun maksudnya membantu dirinya untuk terlepas daripada ini negeri yang sangat ditakuti dan sangat dahsyat. Musti. Wakila an tantahikal astar wa ya'du 'alal muntakibil jabbar. Maksudnya mintalah supaya Allah menyingkap tabir dan segala amal ibadah akan dihadapkan kepada sang yang maha muntakim dan jabbar. Wa yu'mar bihi ilan nar, dan takutlah kita diperintahkan masuk ke dalam neraka. Fakam min syaikhin yunadi finnar. Berapa banyak para syekh kelak akan dipanggil di dalam neraka. Wa syaibata, wa syaibata, wahai aki-aki, wahai yang punya uban, kan gitu ya. Wa kam min syabin, dan berapa banyak yang masih pemuda, yunada finnari, juga akan diserukan di dalam neraka. Wa syababa, wahai para pemuda-pemuda. Wa kam mimra'atin finnari tunada, dan berapa banyak wanita yang kala akan dipanggil dalam neraka. Wa fadhaihata, wahai orang-orang yang dipedihkan. Jadi fadhih itu bahasa Arab aja. La tufaddihna, jangan pedihkan kami. Fadhuha, pedih gitu loh. Itu termasuk Indonesia mengambil dari bahasa Arab, atau mungkin Arab yang mencontoh ke Indonesia, nggak tahu. Yang jelasnya itu fadha artinya jangan pedihkan gitu loh. Wa fadhaihata wahtaka sitrahu, maka tersingkaplah segala tabir rahasianya. Jadi di sana kita nggak bisa sembunyi. Wa qad iswaddat wujuhum, saat itu sungguh wajah mereka sudah menghitam. Wajah saduhum, jasad mereka juga menghitam. Wa ankasarat zuhuruhum, pecah, patah, habis tulang-tulang mereka. Fala yukram kabiruhum, saat itu enggak ada yang tua yang dimuliakan. Wala yurham sagiruhum, yang kecil pun tak akan disayangi. Wala tustar nisauhum, dan setiap perempuan akan dibukakan segala aibnya. Di mana? Karena itu negeri tanpa perasaan, Pak Haji. Ya kan? Negeri tanpa perasaan. Kalau kita mungkin ya bisa aja negeri kita masih alhamdulillah lah. Tapi di sana bukan bicara begitu lagi, ya kan? Di sana negeri balasan yang dahsyat. Semua akan dibukakan. Jangan kita berpikir saya kan udah tua, masa Allah mempermalukan saya. Nggak ada. Ya syaibata, ya kan? Wa ya syababa, wa ya fadhaihata, ya kan? La yukram kabiruhum wa la yurham sagiruhum wa la tustar nisauhum. Setiap perempuan akan dibukakan semua aibnya. Kita masih ngejaga, kalau sekarang nggak jangan, gitu kan? Setiap yang tua akan Allah Ta'ala permadukan di saat itu. Dan setiap yang kecil yang mereka sudah berdosa, artinya sudah al-murahik wal-mu'sir, yang sudah melakukan dosa maksudnya, la yurham, tidak akan disayangi. Sebab di sana adalah negeri pembalasan, bukan negeri perasaan. Allahumma ajirna minan nar, ini doanya. Ya Allah, ajirna minan nar, wa min adzabin nar, wa min kulli amalin yuqarribuna ila nar, wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma astur awratina wa amin ru'atina wa qillana min usratina wa la tufaddihna baina yadayka arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8, fit taubati, menjelaskan tentang taubat. Bab yang ke-8 menjelaskan tentang taubat. At-taubatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Taubat itu hukumnya adalah wajib setiap muslim dan muslimah. Nih kuat. Pria punya selera, gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan nasuh yang kembali.
dengan taubat dan nasuha. Surah At-Tahrim al-ayat al-thamin yang ke-8. Wal amru lil wujubi. Dalam hal tubuh ini secara usul fikihnya amar wujub. Ya kan? Amar wajib, perintah wajib. Apa definisi wajib dalam usul fikih? Ya kan? Amrun istida'un ala ma huwa bihi ala ma huwa bihi ala sabilil wujub. Perkara yang ditekankan kepada orang bawahannya, hamba bawahan Allah, dan ini jalur wajib gitu maksudnya. Itu dalam usul fikih gitu kan. Kalau dalam balaghah amrun wa nahyun wa du'a, dalam syair amrun wa nahyun wa du'aun walida tamannu istifhamin a'taital huda. Tamannu a'taital huda, berikan petunjuk kepada dia gitu loh. Itu amar secara amar wujub maksudnya secara ilmu usul fikihnya. Kamu kalau ta'ala wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kamu menjadi orang atau seperti orang yang gampang atau yang bisa atau yang telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hasyr al-ayat at-tasi' asyara ayat 19. Yakni ahadu lillahi. Mereka berjanji kepada Allah dan melupakan janjinya, gitu ya. Rata-rata Pak Haji, kita ini ya bukan kita ya, maksudnya kebanyakan dah, bukan yang di Kolo ini mah insya Allah kita orang-orang luar biasa lah ya. Ini yang di sono nih Pak Haji. Cuma yang di sono lagi kesini maksudnya. Ketika meminta kita menangis, ya kan? Setelah Allah kasih kita melupakan gitu maksudnya. Sebelum jadi pejabat baca ayatul kursi, habis jadi pejabat tinggal ayatnya, kursinya memang tinggal gitu maksudnya. Itu rata-rata. Makanya kata Allah, la takunu kalladzina nasullah. Itu lah ingatkan, kamu jangan kayak mereka dong, kayak gitu maksudnya. Kamu jangan kayak mereka. Faqassisul qasas la'allakum tadhakkarun. Baca sejarah supaya Anda enggak pernah lupa. Karena hidup ini gini-gini doang, Pak Haji. Kemarin kita bangun, habis sholat subuh, mungkin baca Quran, baca kitab, mutolak segala macam, kerja, berangkat kemana-mana. Besok bakal kita ulangin, gitu aja terus hidup kita. Tugas kita cuma satu, apa tuh? Kalau dalam syair balaghah, wasmul khilalu bit tatwili wal hasyu bardudun bila tafsili, dalam Jauharul Maknun. Apa tuh? Masukkan sesuatu ke dalam hasyunya, ke dalam tengah-tengah celah-celah waktunya. Jangan sampai amal ibadah kita jadi mardud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kegiatan kita itu doang. Yang udah meninggal teman-teman kita sama kegiatannya. Subuh mereka bangun mungkin ke masjid, habis itu ngajar segala macam. Besok subuh bangun lagi, maka itu aja terus. Tugas kita adalah jadi idkhalus syai'i fi khilali. Ini hatta tatawwal. Masukkan sesuatu ke celah-celahnya sehingga jadi panjang, jadi indah cerita kita gitu loh. Itu tugas kita tinggal menjelip-jelipkan aja. Termasuk mungkin hari termulia karena kita sudah melakukan ta'lim pada hari Rabu. Itu hari termulia gitu loh. Menyisipkan waktu untuk ta'lim maksudnya, ya kan, itu termasuk. Jadi tinggal meningkatkannya aja ya. Insyaallah besok ya kalau ada halangan di tempat kayak Afud ada mau Nuruz Zalam. Mau karena di Al-Um nggak bisa dipelajari banyak-banyak saja. Ini mau ditamatin di sana insyaallah. Jadi kalau ada waktunya lah. Itu tugas kita. Fansahum anfusahum. Sampai mereka melupakan diri mereka. Yakni ahadulillahi wa nabadhu kitab wara'a zuhurihim. Wa nabadhu kitabahu. Yang pada akhirnya Allah memberikan kitab mereka dari sebelah punggung mereka. Pengambilnya gini dong berarti. Kan ada yang datang dari kanan, dari depan, ada kanan, macam-macam kan. Pada akhirnya ada mereka, karena mereka melupakan janji dengan Allah. Allah juga melupakan mereka gitu loh. Akhirnya kitab mereka terima dari arah belakang. Wala'iyadzubillah. Yakni haluhum atau yakni halahum hatta lam yanhau anfusahum wa lam yuqaddimu la khaira. Bagaimana orang yang melupakan terhadap diri mereka, ini fansahum anfusahum, yaitu keadaan mereka, sifat mereka tidak menegahkan diri mereka untuk meninggalkan kejahatan, walam yuqaddimu la khaira, dan tidak menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Udah ada peluang kebaikan diulur-ulur gitu maksudnya. Itu sama dengan melupakan janji dengan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah juga pengen ketemu sama dia. Berarti pengennya dulu nih gitu loh, nggak bisa dipaksa. Allah mau kalau kita mau. Wa man kariha liqa Allah, yang benci nggak suka untuk ketemu dengan Allah, karihallah liqa'ahu, Allah juga begitu. Jadi tanam, ambil. Jangan berharap kita diberi orang atau disuguhin orang gitu loh maksudnya.
ya kan? Lakukan maka berharap, jangan berharap tanpa melakukan, gitu loh maksudnya kan. Makanya nanti ada nasihat tuh kan, manidda arba'an biduni arba'in fahuwa kadzdzab, kata Imam Al-Ghazali. Siapa yang mengakui dengan 4 perkara tapi tanpa bukti 4 perkara, maka dia adalah pendusta. Nanti bahasanya. Maksudnya nggak usah kita bahas ya kan, karena nanti ada pelajaran di sana. Biar ininya nyambung terus. Siapakah yang tidak ingin ketemu dengan Allah? Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang fasik. Nanti fasik ada 2 macam. Kita lihat ke depan. Suratul Kahf al-ayat 50. Ya'ni, siapakah fasikun? Al-asuna, an-naqiduna ahdahumul kharijuna an tariqil hidayah war rahmah wal maghfirah. Al-asun, mereka orang-orang maksiat. An-naqiduna ahdahum, suka menyanyiakan janji mereka, suka menyanyiakan perjanjian. Al-kharijuna an tariqil hidayah, dan mereka adalah orang yang keluar dari jalur hidayah. Warrahmah, jalur rahmah. Wal maghfirah, dan jalur maghfirah. Wal fasik ala naw'aini, fasik itu dibagi kepada 2. Fasikun kafir, satu fasiknya adalah orang kafir. Wa fasikun fajir, dan yang kedua fasiknya orang fajir, yakni orang maksiat, gitu ya. Fajir berarti muslim, fasiknya kafir berarti kafir, gitu ya. Ada fasik dari golongan muslim namanya fasik fajir, ada fasik dari golongan kafir namanya fasik kafir, gitu loh maksudnya. Fal fasikul kafir, adapun orang fasik dari golongan kafir, huwa man lam yu'min billahi wa rasulihi. Yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian wa kharaja 'anil hidayah wa dakhala fit dhalalah. Dia membantah tentang hidayah. Wa dakhala fit dhalalah, dan dia masuknya adalah ke dalam dhalalah, kesesatan. Artinya ada peluang untuk jadi orang baik, Pak. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Memang dia menolak peluang itu, Pak Haji. Dia bilang, anta majnun, wa hadha satrul awwalin, wa kilmataka alladhi qad thubit, yakni min qabli hadzal waqt. Apa yang kau omongin Muhammad sudah saya temukan pada sejarah sebelumnya. Banyak orang-orang miskin yang ngaku nabi seperti kamu. Ini kadzdzab, majnun, wa asatrul awwal. Ini adalah omongan orang-orang pendusta, kata dia. Ini bual nih. Ibaratnya gitu ya. Ada peluang untuk, ini namanya fasik kafir, gitu loh. Karena nggak semua dapat peluang seperti itu, tapi kafir. Tapi bukan fasik, Pak, gitu loh. Jadi fasiknya di mana? Ada peluang untuk dapat hidayah, namun dia menolak peluang itu, gitu loh. Dan dia berusaha untuk masuk ke dalam dhalalah. Itu fasik namanya dalam kafir. Ada yang kafir doang, ada yang fasik, fasik kafir. Faddal habibana. Ahlan wa sahlan. Kama qala Allah Ta'ala, fa fasaka an amri rabbih. Suratul Kahf. Ya'ni kharaja an ta'ati amri rabbih bil imani. Maksudnya dia pun keluar atau dia melenceng dari taat perintah Rabbnya dengan bil iman, dengan menolak iman, kan gitu ya. Berarti ada kesempatan untuk beriman, tapi memang dia tidak mau beriman. Wal fasikul fajir, golongan yang kedua, ada orang fasik tapi dari golongan muslim, namanya al fasikul fajir. Walladzi yashrabul khamra, itulah orang yang gemar minum khamar. Wa ya'kulul harama, dia juga gemar untuk makan-makan haram. Wa yuzni, suka dia berzina. Wa yu'sillah ta'ala, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhrud min tariqil ibadah, memang dia enggak mau ibadah. Wa yadkhulu fil ma'siyah, kemudian masuk ke dalam maksiat. Wala ya'ti syirik, tapi dia enggak syirik, gitu loh. Dia melakukan al-kabairnya, tapi dia tetap dalam akidahnya. Kalau dia maksudnya punya akidah kafir tapi membantah tentang iman dan punya peluang untuk beriman namun enggak mau, namanya fasik kafir. Dia muslim tapi pelaku al-kabair, gitu kan. Dan juga memang enggak terbuka hatinya untuk melakukan kebaikan. Khamar jadi kebiasaan, gitu ya. Zina jadi kebutuhan, gitu loh maksudnya. Baru kemudian keluar daripada ibadah, dia kayak
makan jengkol gitu maksudnya, jadi pelengkap dalam hidupnya, itu namanya al-fasik al-fajir. Muslim tetap ya kan, tapi dia adalah al-fajir. Wal farqu bainahuma, kata Al-Ghazali, adapun something different di antara keduanya, perbedaan di antara keduanya, andal fasik al-kafira, kalau orang yang fasik kafir, la yurja gufran, la yurja gufran, tak perlu diharapkan keampunan untuknya, atau dia nggak perlu mengharapkan keampunan dari Allah, nggak bakal ada keampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, gitu ya. Ini masih di atas syirik Pak Haji. Fasiknya ini maksudnya gitu. Illa bisyahadah wat taubah, dan satu-satunya pintu harapan dia untuk Allah terima, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan harus at-taubah qabla al-maut, atau at-taubah qabla mautihi, harus taubat sebelum mati. Wal fasikul fajir, adapun orang yang muslim tapi fasik, yurja ghufranuhu, besar kemungkinan untuk Allah taala ampunkan. Caranya gimana? Bitaubati qabla al-maut, dengan melakukan taubat sebelum hari kematian. Fa inna kulla ma'siyatin asluha minasyahwatin nafsaniyah, karena setiap maksiat itu sumbernya, air mata airnya, terminal awalnya, ya kan? Mana dia? Syahwat jiwa atau syahwat diri. Yurja ghufranuha. Dan kalau diri yang punya syahwat, pasti diri itu punya keinginan tersendiri. Apa dia? Sejahat-jahatnya manusia kalau dia beriman, kalau hati kecilnya ditanya, dia pasti ingin kembali ke jalan Tuhannya, gitu maksudnya. Sejahat-jahat seorang bapak, dia menjadi preman terminal segala macam, pasti banyak, atau dia pengen anaknya menjadi ustadz, gitu maksudnya. Jadi nggak ada tuh seorang preman, cita-cita anaknya pengennya jadi apa? Jadi preman juga dong. Nggak ada tuh ya kan? Ya kalau bisa anak saya, pasti ngomong gitu. Pengen pondok supaya dia jangan kayak bapaknya, pasti gitu. Nah itu yang dimaksud syahwatun nafsaniyah yurja ghufranuha, gitu loh. Secara prinsipnya setiap jiwa pasti menginginkan keampunan Tuhannya sebejat apapun dia. Nah, itu maksudnya. Kalau fasik beda, ya kan? Fasik kafir maksudnya. Ya, wa kullu maksiatin, ada lagi, setiap kemaksiatan asluha minal kibari, asalnya adalah takabur, adanya. La yurja ghufranuha, dalam hal ini enggak ada harapan untuk diampunkan. Kenapa? Wa ma'siyatu iblis kana asluha minal kibar, karena maksiatnya iblis laknatullah asalnya, sumbernya adalah dari sombong alias takabur. Fayambaghi laka, maka wahai saudaraku, mustilah engkau antatuba min dhunubi qabla al-maut, taubat sebelum kematian, taubat dari dosa sebelum kematian, rajaan, dalam keadaan berharap atau karena berharap, maf'ul min ajli ayyaqbalakallahu, Allah taala terima kedatanganmu, kama qala Allah taala fil Quran, wa huwa alladhi yaqbalu taubata min ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at, Allah lah yang maha menerima taubat dan memaafkan setiap dosa-dosa dari para hambanya. Yakni yatajawaz amma amilu, hamparkanlah, akuilah, tinggalkanlah segala apa yang pernah anda amalkan bentuk kejahatan, biqabulit taubah, atau dihapuskan segala apa yang pernah kita lakukan sehingga Allah taala terimalah taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini dijelaskan dalam hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang yang taubat daripada dosa seakan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi intinya setiap manusia punya masa lalu Pak Haji. Hanya tugas kita adalah menyelipkan taubat dalam segala sesuatu, termasuk mungkin di kitab yang sama yang Jawahirul Khamsah juga perlu kita lakukan adalah sholat qalbi namanya, ya. Sholat qalbi itu memang secara fikihnya memang agak-agak luar biasa bertentangan, tapi riwayatnya memang ada, yaitu sholatnya nggak boleh dijaharkan pakai lisan. Jadi bacanya dengan hati, Allah sengaja aku sholat hati dulu karena Allah, dalam hati baca Al-Fatihah dengan hati, baca Ikhlas 1 kali dengan hati, Allahu Akbar, baca dengan hati. Padahal kan secara fikih kan wajib kita jaharkan ya.
Kita faham namanya juga salat qalbi, udah gitu aja dah ya kan. Habis itu baru kemudian kita baca istighfar 70 kali, kemudian sujud minta apapun yang pengen kita minta dalam setahun ini maksudnya. Mumpung kita berada pada bulan Muharram. Kalau perlu amalkan Allahul Muwaffiq, Allahul Muwaffiq, Allahul Muwaffiq 70 kali. Istighfar 70 kali, Allahul Muwaffiq 70 kali. Itu bagus dilakukan di awal Muharram. Ini namanya salat hati. Kalau saya bilang salat bahagia sepanjang masa Pak Haji. Kenapa? Karena segala hajatnya maksudnya boleh kita mintakan kepada Allah dalam sujudnya kita. Namanya salatul qalbi raka'atillah kita alam. Itu ya. Baru kemudian ya, hukia dihikayatkan. Anna rajulan, seorang laki-laki dalam kisah ini, kana kullama adznaba, setiap kali si laki-laki yang jadi aktor kisah ini maksudnya melakukan dosa, yaktubu dzambahu fi diwanin, dia menulisnya pada sebuah buku harian deh, atau pada lembar-lembaran, atau dia menjadi malaikat pencatat dosa juga buat diri pribadi dia. Fanashara diwanahu yaktubahu fihi, dia pun menghamparkan diwannya. Fadhal habibana liyaktubahu fi, supaya dia bisa mencatat setiap kesalahan yang pernah dia lakukan. Enak, habibana. Fanashara diwanahu liyaktubahu fi falam yajid. Satu saat setelah dia maksudnya ingin mencatat dosanya, dia mencari diwannya, dia nggak menemukan Pak Haji. Semua catatannya hilang gitu maksudnya loh. Yang ada dia temukan pengganti tulisan-tulisan tentang dosa dia. Ayat ini malah yang ada. Jadi kita udah nulis kisah dosa kita gitu ya. Akhirnya tulisannya, kisahnya dihapus semua dan cuma digantikan satu ayat gitu loh maksudnya. Ini ayatnya yang faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala ganti kejahatannya dengan kebaikan. Jadi semua catatan kejahatan dia ada yang ganti, ada yang ngapus gitu loh. Dan diganti pakai ayat ini doang gitu loh. Jelas ya? Surah Furqan. Yakni yubaddal makana syirki al-iman, atau yubaddil makana syirki al-imanu gitu ya. Kalau kita baca yubaddil berarti al-imanu jadi fa'ilnya. Yubaddil makana syirki al-imanu, iman menggantikan kesyirikan gitu loh. Itu yang menjadi pengganti segala catatan dosa dia. Wa makanu zina al-afu, dan tempat zina digantikan dengan kemaafan. Artinya zinamu juga sudah dimaafkan gitu loh. Wa makanul ma'siyah, maksiatmu al-ismatu wat ta'ah, digantikan dengan pahala ismah dan taat. Artinya apa nih Pak Haji? Ini bahasa isyarat sebenarnya. Artinya tak perlu Anda menghitung dosa yang telah Anda lakukan, tapi kembalikan semuanya dengan taubat gitu loh maksudnya. Karena sebanyak apapun dosa kita, walau kanat dzunubukum mithlu zabad mithla zibil bahr, meskipun seperti buih di tengah lautan, pasir di pantai, bintang di cakrawala, ya kan? Lau ji'ta ila rabbika, kalau kita datang kepada Tuhan kita, maka Allah akan menghamparkan, akan berlari datang kepada kita. Gak ada arti dosa yang banyak ketika satu tetesan air mata dalam taubat. Jadi satu air mata taubat itu akan mampu menghapuskan, melebur 1000 dosa, bahkan miliaran dosa yang pernah kita lakukan. Yang terpenting, dosa kepada manusia mesti kita minta ampun dan minta maaf maksudnya. Kalau dosa kepada Allah, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahu Ghafurur Rahim. Syaratnya itu doang. Makanya di Al-Quran, falsafah wa tasyri'nya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun adalah Makkah, Ka'bah. Ka'bah itu Makkah, Makkah itu asal kata adalah Bakkah, Bakkah itu artinya adalah baka ya baki bakkatan, bakkatan artinya adalah tangisan. Maka para ulama tafsir mengatakan dimanapun kita mampu menangis kepada Allah dengan watansyar dzunubakum, Anda hamparkan segenap dosa Anda sama dengan beribadah di depan Ka'bah. Bakkah namanya kan. Jadi sama dengan beribadah di depan Ka'bah. Itu maknanya adalah Makkah. Hukia dihikayatkan anna Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu marra waqatan minal awqati min sukakil Madinah. Satu waktu dia lewat di gang ataupun toko-toko kota Madinah. Fastaqbalahu syabun. Ini dia lagi jalan-jalan di pasar nih Pak Haji, gitu ya.
di toko-toko nih di kota Madinah nih. Kalau yang ke Madinah namanya di sana Sukul Qadim, ya kan? Sukul Qadim itu yang sekarang menjadi perpustakaan atau dari bab Babus Salam lah maksudnya, dari Babus Salam ya. Yang sekarang menjadi toko apa ya? Menjadi tembok ya, tembok Masjid Nabawi itu Sukul Qadim semua tuh sampai ke depan. Ke depan kiblatnya maksudnya itu Sukul Qadim semua. Disitulah yang dulu maksudnya jalan-jalan Umar bin Khattab. Fastaqbalu syabun, dia menemui seorang pemuda. Berpapasan dengan pemuda gitu ya. Wa huwa hamilun atau wa huwa hamilu qaruratan tahta siyabihi. Si laki-laki ini menyembunyikan botol di dalam bajunya. Karena lihat Umar datang, tiba-tiba disembunyiin gitu loh maksudnya kan. Itu disembunyiin. Nanti bajunya baju panjang nih Pak. Baju jubah. Jadi kalau baju kaos nggak bisa disembunyikan kelihatan. Jadi bajunya baju panjang nih kan. Dia sembunyikan langsung ke dia. Jangankan dia. Iblis aja kalau ketemu sama Umar nggak mau gitu loh maksudnya kan. Apalagi pemuda ini gitu loh maksudnya. Iblis aja nggak mau. Karena pernah ditampar sama Umar bin Khattab. Saking hebatnya Umar bin Khattab itu. Dia sembunyikan. Yani hamilu qaruratan tahta thiyabihi. Dia masukkan ke dalam. Karena takut. Faqala Umar. Umar pun bertanya, ayyuhasyab, wahai sang pemuda. Man ladzi tahmal tahta thiyabik? Atau man ladzi tuhmal tahta thiyabik? Atau man ladzi tahmil tahta thiyabik? Apa yang kau sembunyikan dalam bajumu? Umar bertanya nih. Wa kana fiha khamar. Yakni wa kana fil qarurati khamar. Dalam botol itu yang dia sembunyikan ada khamar. Pak Haji sehat. Faqajala syab ayyakula khamran. Namun dia merasakan malu kalau dia ngaku bahwa yang dia bawa adalah khamar. Khajal itu malu Pak Haji. Wa qala fi sirrihi, namun dalam hatinya dia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku. Ini waktu dia sembunyikan di qarurah ini ya. Karena malunya dia sama Umar bin Khattab maksudnya. Sampai dia sembunyikan gini sambil berkata hatinya gitu loh. Ilahi, wahai Tuhanku. La takhjilni 'inda Umar. Jangan kau permalukan aku di depan Umar. Wala tufaddihni, dan jangan kau pedihkan hatiku, ya kan? Kau cobak-cabik jantungku ya Allah. Wasturni 'indahu, tutuplah aibku di depan Umar bin Khattab. Fala ashribul khamra abada. Kalau kau tutup aibku, tak kau permalukan aku akan meninggalkan khamar selama-lamanya, tidak akan pernah aku minum. Gitu loh. Saking malunya sama Umar nih. Tsumma qala, kemudian si pemuda ini ngomong, ya Amirul Mukminin. Setelah dia ngomong begitu, maka dia pun membuka yang ada di baju tadi. Dia tunjukkan apa? Dia tunjukkan botol itu ya. Ya Amirul Mukminin, alladzi ahbil huwa khul atau khol ya. Yang aku bawa ini adalah cuka. Tadi kan padahal khabar isinya kan? Syuk. Faqal arini, tunjukkan dong. Arini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Arini, tunjukkan kepadaku. Hatta araha, biar aku bisa melihat. Fakasyafaha baina yadayhi, sang pemuda pun membuka yang ada di tangannya. Fara'aha Umaru, maka Umar melihat sarat khallan, memang sudah jadi cuka. Coba. Khamar langsung jadi cuka. Allah yang ganti. Kenapa tuh Allah ganti? Fandur ila makhlukin taba min khaufi makhlukin. Lihat, ini baru efek satu makhluk takut sama makhluk. Ya kan, si Syabun makhluk, Umar makhluk. Ini efek makhluk takut sama makhluk. Fabadallahu subhanahu wa ta'ala khamrahu bil khul. Segitu aja Allah ganti khabarnya dengan khul. Ya kan? Lima ulima minhu ikhlasun. Karena diketahui keikhlasan yang sangat luar biasa untuk taubah. Terus bagaimana? Falau tabal al-asi al-muflis. Maka bagaimana taubatnya seorang yang maksiat, seorang yang muflis, bangkrut, tidak punya amal ibadah, anil a'malil fasidati, dibangkrutkan amal-amal yang membinasakan. Taubatan nasuha, dia pun menempuh jalan taubat. Wa nadiba ala dzambihi, menyesali segenap dosa-dosanya. Baddalallahu subhanahu wa ta'ala, pasti Allah ganti khamra sayyiatihi bi khallit ta'ah, yaitu khamar kejahatannya dengan cuka ketaatan maksudnya. Takut sama makhluk aja luar biasa balasannya. Gimana kalau takut sama khodik gitu maksudnya. Ya kan? Ketemu sama surga aja Pak Haji udah nggak bisa didefinisikan. Perbandingannya gitu ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbin bashar. Nggak bisa didefinisikan. Itu baru ketemunya makhluk sama makhluk. Kan surga kan makhluk kan? Kita makhluk.
Lalu bagaimana pertemuan dengan sang Khalik gitu loh. Itu bahasa Imam Ghazali, saya petik Pak Haji. Ya kan? Iltaqaita jannatan wa anta makhluqun kahya. Anda bertemu dengan surga, dia makhluk seperti Anda, atau Anda makhluk seperti dia. Fakaifa law iltaqaita Allah. Lalu bagaimana keindahan yang sangat luar biasa jika Anda bertemu dengan Allah, wa khaliqul jannah, dan dia adalah pencipta sang surga. Yang bikin boneka sama bonekanya Pak Haji, secantik apapun bonekanya, pasti lebih hebat sang pembikinnya, gitu loh maksudnya. Makanya nggak boleh kita suudzon. Saya boleh suudzon kepada beliau. Kenapa? Hakikatnya suudzon kepada beliau sama dengan saya suudzon kepada sang pencipta beliau. Makanya nggak boleh. Harus tetap suudzon gitu loh. Nah, makanya jelas kepada kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah bukakan semua, Allah ampunkan semua. Baru takut sama makhluk aja begitu, apalagi takut sama Khalik. Wa dzukira, dan dijelaskan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin ya radhiyallahu anhu, qala kharajtu dzata lailatin ba'dama shallaitul isya. Satu malam aku keluar rumah jalan-jalan setelah salat isya. Al-akhirata ma'a Rasulillah, dan salatnya agak terakhir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana, salatnya dengan Rasulullah gitu kan maksudnya. Fa idza ana, faidanya idzan fujaiyah. Karena masuk setelah kalimat dzata lailatin bainana nujulusin, dengan makna tiba-tiba. Maka tiba-tiba ana bimra'atin fit tariq, berpapasan denganku perempuan di jalan gitu ya. Saya dari sini, dia dari sana, ketemu ini perempuan. Faqalat, Bang Hakim kemana ya? Dan dia pun bertanya, si perempuan ini, Bang Hakim kemana? Habis dimarahin mantu kemarin di Al-Um. Ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, innir takabtu dzamban, aku melakukan dosa. Fahalli min taubatin, masih ada nggak peluangku untuk taubat? Jadi kata si perempuan kepada Abu Hurairah, karena dia tahu bahwa Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang sangat lengket dengan Nabi. Pastilah banyak yang meriwayatkan hadis gitu ya. Fakultu, aku jawab, kan cerita Abu Hurairah. Karena dia nanya, aku jawab nih. Wa ma dzambuk, dosa apa yang kamu lakukan? Qalat, dijawab dia, inni zanaitu, aku berzina. Wa qataltu waladi, sampai hamil. Setelah lahir kubunuh anakku. Anak zina itu kubunuh. Aku berzina, aku mengandung, aku lahiran, begitu lahir kubunuh anakku. Fakultu laha, aku jawab, kata Abu Hurairah, halakta wa ahlakta, binasa engkau dan kau telah membinasakan. Binasa engkau dan kamu membinasakan orang lain. Wallahi malaka min taubah, demi Allah Anda tidak punya, atau taubat Anda tidak ada, maksudnya Allah tidak menerima taubat Anda. Fakharrat maghsyiyah, dia pun tersungkur. Famadaitu, aku tinggalkan, pingsan langsung Pak Haji begitu mendengar jawaban Abu Hurairah. Famadaitu, aku tinggalkan. Faqultu fi nafsi, tapi di sepanjang jalan hatiku berkata, ngomong gitu loh maksudnya, ufti, aku berfatwa, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Allah, Nabi kan ada, kok saya yang berfatwa sih, kayak gitu loh maksudnya, nyesal kenapa saya berfatwa gitu. Faraja'tu ilaih wa akhbartuhu bidzalik, aku kembali kepada Rasulullah setelah sholat, kan tadi dia pulang, dan aku bertanya tentang fatwaku ini, tentang keadaan cerita ini maksudnya. Faqal, dijawab Nabi setelah aku ceritakan, halakta wa ahlakta, kau binasa dan kau membinasakan orang. Kau binasa dengan fatwamu, namanya dil, ya kan? Kau binasakan orang namanya, atau namanya dal gitu ya. Kau binasakan orang namanya mudil, dalun mudilun gitu maksudnya, halakta wa ahlakta, kan gitu ya. Kau binasa dengan fatwamu, kau binasakan orang dengan fatwamu, ya kan? Anta dal wa anta mudil, halakta wa ahlakta, kata Nabi. Fa aina anta min hadhil ayah, kalau ente berfatwa gini, ente buang kemana ayat ini? Walladzina